Halo Rebasaners, apa kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di kesempatan kali ini, Adesis mau bahas film berjudul Killer Therapy 2019. Menceritakan tentang seorang anak yang menderita gangguan mental sejak kecil bernama Brian, di mana ia selalu saja tidak bisa mengontrol emosinya jika ada sesuatu hal yang mengganggu. Meskipun berbagai terapi itu sudah dilakukan, Brian tetap saja tidak sembuh. Malahan terapi itu membuat pikirannya menjadi kacau. Hingga akhirnya Brian melakukan tindakan-tindakan yang tak terduga. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Daripada kalian penasaran, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film diawali dengan Brian yang sedang ngambek ke ibunya yaitu Debbie. Brian tidak suka dengan keputusan ibunya yang memilih untuk mengadopsi anak lain yaitu Aubrey. But she's not part of our family. Setelah dibujuk Debbie, Brian sedikit menerima keputusan ibunya walaupun agak berat. Lalu kemudian besoknya Debbie dan Brian menyambut kedatangan Aubrey. Akan tetapi Brian tidak benar-benar menerima keputusan ibunya. Dia hanya cemberut saja dan menatap sinis ke Aubrey. Singkat waktu, malam pun tiba. Ketika Debbie mengajak Aubrey dan Brian membaca dongeng bersama, Aubrey mencoba bersikap baik kepada Brian, tetapi Brian masih saja cuek. Good night, Brian. Aubrey kemudian bercerita ke Debbie mengenai Brian. Ia merasa kalau Brian membenci dirinya. Debbie mengatakan kalau Brian tidak benci, tapi ia perlu sedikit waktu untuk menyesuaikan dirinya. Namun tanpa mereka tahu, perbincangan mereka didengar Brian yang sejak tadi mengintip. Melihat kedekatan ibunya dengan Aubrey, Brian merasa cemburu, lantas ia menyuruh Aubrey pergi. Perkataan Brian tentu saja membuat ayahnya yaitu John marah dan ia memperingati Brian untuk tidak mengatakan hal itu lagi. Kemudian Debbie membawa Brian ke kamar untuk menenangkannya. So can you please try for mommy just... Di keesokan harinya, Debbie yang seorang terapis membuka prakteknya di rumah. Sementara itu, Aubrey yang sedang asik menggambar di taman, tiba-tiba diganggu Brian dengan merebut boneka milik Aubrey. Aubrey mencoba mengambil bonekanya, akan tetapi... Brian menggigit tangan Aubrey sampai berdarah, membuatnya berteriak kesakitan, di mana teriakan Aubrey didengar langsung oleh Debbie. Kemudian Debbie menceritakan kejadian tadi siang ke John. John menyarankan Debbie untuk mengembalikan Aubrey ke panti. Lagi pula dengan kondisi Brian yang menderita gangguan mental sejak kecil itu, pastinya sangat membahayakan untuk Aubrey. Terlebih Brian tidak menyukai Aubrey. Tetapi Debbie menolak. Ia tahu Brian seperti itu karena ingin diperhatikan John. Selama ini John hanya sibuk kerja tanpa memperdulikan Brian. Padahal Brian sangat butuh sosok ayah. Hingga setelah perdebatan panjang, mereka sepakat membawa Brian ke terapi esok pagi. Ketika sampai di tempat terapi, Brian akan ditangani oleh seorang dokter bernama Keller. Untuk kelancaran terapi, Keller meminta John dan Debbie menunggu saja di luar. There's a little coffee shop downstairs. Why don't you wait there and... We'll see. Therapy's gonna be the best thing for him. Setelah terapi selesai, Keller meminta Debbie dan John untuk datang lagi nanti minggu depan supaya kondisi Brian cepat membaik. Di hari berikutnya, Debbie membuatkan acara pesta untuk merayakan hari ulang tahun Brian. Tapi sampai siang begini, teman sekolah Brian tidak ada satupun yang hadir. Brian terlihat sangat bete dan jenuh. Lalu tak lama, sahabat Debbie yaitu Gloria datang ketika ia ingin memfoto Brian. Secara refleks Brian melempar kue ke Gloria. Rupanya Brian benci di foto. Brian yang mulai tidak nyaman akhirnya pergi menemui Aubrey. Di sana Brian berusaha akrab dengan Aubrey. Sepertinya Brian sudah bisa menerima Aubrey sebagai adiknya. Akan tetapi... I'm telling your mom. Is he bugging you? Aubrey diganggu anak Gloria yaitu Nathan. Karena risih, Aubrey dengan segera melapor ke ibu Nathan. Brian yang tidak terima adiknya diperlakukan seperti itu, ia naik ke atas pohon. Lalu mendorong Nathan hingga jatuh mengenai batu yang membuatnya tewas di tempat. Setelah kematian Nathan, Gloria membawa kasus ini ke jalur hukum. Seorang dokter psikologis bernama Louis mulai menginterogasi keluarga Debbie satu persatu. Di mana akhirnya terungkap alasan Debbie mengadopsi Aubrey itu karena ia ingin punya anak, tapi nggak mau hamil takut anaknya seperti Brian. Tak hanya itu, Debbie pun terbukti anak adopsi juga dan sempat memiliki gangguan mental seperti Brian.
Kemudian ketika Louis mengajukan beberapa pertanyaan ke Brian, Brian memberontak dan ingin menyerang Louis. Namun untungnya petugas cepat datang membius Brian. Di sini Louis menyimpulkan bahwa Brian mengidap bipolar disorder yang sangat parah. Karena Brian butuh pengawasan yang ketat dan terapi, Louis akan menempatkan Brian di fasilitas kesehatan selama 6 tahun. Debbie sebenarnya tidak setuju, tapi apa boleh buat, semua ini demi kesembuhan Brian. Singkat cerita, 6 tahun pun telah berlalu. Kini Brian sudah tumbuh menjadi remaja dan kondisinya pun sudah membaik. Tapi sebelum pulang, Dr. Louis mengingatkan Brian untuk jangan pernah melupakan semua ajaran yang sudah Louis berikan. Di sisi lain, Debbie dan Aubrey mulai bersiap-siap untuk menyambut kedatangan Brian. Aubrey sebenarnya malas banget bertemu Brian karena ia masih trauma atas kejadian tewasnya Nathan. Selang beberapa saat, Brian pun datang. Ketika yang lain melepas rindu dengan memeluk Brian, Aubrey malah terdiam dan pergi begitu saja. Kemudian Debbie mengajak Brian jalan-jalan keluar untuk menghiburnya. Must be hungry. We can get something at the food court. Namun sepanjang jalan Brian murung terus. Ketika ditanya, ternyata Brian kecewa dengan sikap adiknya itu. Terlebih Aubrey tidak pernah menjenguknya selama Brian dirawat. Debbie berusaha menenangkan Brian. Akan tetapi emosi yang sulit Brian kendalikan itu malah membuatnya melakukan hal gila, di mana ia membanting setir yang membuat mereka berdua mengalami kecelakaan. Tidak sampai di situ, Brian dengan tega mencekik Debbie dengan sabuk pengaman sampai tewas. Ketika Brian sadar dengan apa yang sudah ia perbuat, ia menyesal dan menangis di hadapan jasad ibunya. Beberapa hari kemudian, Brian kembali melakukan terapi dengan Louis. Brian mengatakan semenjak kematian ibunya, ia jadi lebih murung, bahkan seringkali punya niatan untuk bundir. Sebab ia tak lagi memiliki orang yang sayang kepadanya. Ayahnya saja tidak peduli, apalagi Aubrey. Louis mencoba menghibur dan memberikan dia sebuah hadiah, yaitu buku diari yang bisa digunakan Brian untuk mencurahkan isi hatinya, supaya Brian bisa lebih mengendalikan emosinya itu. Every day as good as it can be. Mulai saat itu Brian menulis curhatannya. Tapi ketika melihat Liz teman sekelas Aubrey, Brian terus memandangi kecantikan Liz dengan tatapan yang aneh. Yang mana hal itu membuat dia ditegur pacar Liz, yaitu Black dan Aubrey. I don't know, Aubrey, what am I doing? Akan tetapi teguran itu tidak berpengaruh ke Brian. Dan ketika pulang sekolah, Brian secara diam-diam memfoto Liz bersama Black yang sedang bermesraan. Mengetahui kelakuan Brian, Black mengejar Brian hingga ke tengah hutan. Dengan penuh kekesalan, Black memukuli Brian. Bro, you stay out of my fucking face. You don't even fucking go to the same school as me anymore, alright? Kemudian Black menggeledah tas Brian. Ia menemukan sebuah buku diari. Ketika membacanya, Black emosi mengetahui Brian menyukai Liz. Lalu sebagai hukuman, ia akan menyita buku tersebut. Brian yang kesal bukunya diambil seketika mulai bertingkah aneh. Lalu ia menemui Louis untuk menceritakan semuanya. Louis berusaha menenangkan Brian, tapi hal itu tidak berhasil. Brian semakin tidak bisa dikendalikan hingga ia memaki Louis dan pulang. Setibanya di rumah, Brian merencanakan sesuatu yang jahat, di mana ia memasukkan racun ke dalam botol minuman yang nantinya ia berikan ke Black. Besoknya, Brian mulai melancarkan aksinya, di mana ia sengaja membuat Black kesal untuk memancingnya ke tengah hutan. Brian meminta Black mengembalikan buku diari miliknya dengan imbalan sebotol minuman abok. Karena doyan, Black pun langsung meminum habis abok tersebut. Ketika racunnya mulai bereaksi, Brian mengikat leher Black dengan tali dan menggantungnya di pohon hingga Black tewas. Singkat waktu, di keesokan harinya, penjaga sekolah menemukan jasad Black tergantung di tengah hutan. Aubrey yang mengetahui hal itu menyalahkan Brian karena ia tahu Brianlah pelaku dari pembunuhan tersebut. Lalu penjaga sekolah pun langsung membawa Brian ke ruang kepala sekolah. Brian, I imagine you heard. Di sana sudah ada John, ibu Black dan Louis. Satu persatu mulai menginterogasi Brian. Dengan buku diari yang mereka temukan di loker Black, mereka curiga Brianlah pelakunya. Akan tetapi Brian tidak mengakui ketika tas Brian akan disita.
Brian menggigit tangan si penjaga dan kabur. Namun di tengah pelarian, Brian tersandung. Lalu ia sempat mengalami halusinasi melihat Blake yang sedang mentertawakannya. Setelah berhasil menangkap Brian, ia dibawa kembali ke fasilitas kesehatan. Di sana Brian sudah dalam keadaan terikat dan akan ditangani oleh seorang dokter bernama Highland. Dengan sebuah alat setrum dan kamera, Brian diterapi secara ekstrim dan hal itu dilakukan secara berkala. Singkat waktu, 1 tahun pun sudah berlalu. Penampilan Brian kini sudah berubah, rambutnya gondrong dan berewokan. Karena kondisi Brian sudah membaik, Dr. Helen membolehkannya pulang. I hope so. Saat di rumah, Brian menemukan ayahnya sudah tergeletak di lantai. Rupanya John menderita stroke. Melihat ayahnya tidak berdaya seperti itu, Brian pun terlihat senang. Kemudian ia pergi ke supermarket karena kebetulan stok bahan makanan di rumah sudah habis. Di sana tanpa sengaja Brian bertemu Liz. Tetapi dengan penampilan Brian yang sudah berubah, Liz tidak mengenalinya. Kesempatan itu pun jelas dimanfaatkan Brian untuk mendekati Liz. No. Agar tidak ketahuan, Brian mengganti nama menjadi Dylan. Lalu ia mengajak Liz kencan di restoran mahal besok malam. Liz yang tertarik dengan Brian pun menerima ajakan tersebut. Dinner tomorrow night? Kemudian ketika Brian pulang ke rumah, ia meminta uang kepada ayahnya untuk mentraktir Liz. Akan tetapi karena ayahnya hanya diam saja, Brian pun menggeledah laci kamar ayahnya untuk mencari barang yang bisa dijual. Thanks so much, Dad. Brian menemukan cincin mendiang ibunya. Dirasa itu belum cukup, Brian mengambil cincin pernikahan milik ayahnya itu. Singkat cerita, acara kencan pun tiba. Brian dan Liz mulai berbincang satu sama lain. Mereka membahas masa-masa sekolah dulu masing-masing. Saking asiknya mengobrol, Brian tanpa sadar menceritakan tentang Black. Hingga Liz pun akhirnya kaget mengetahui orang yang kencan dengannya saat ini adalah Brian. Liz yang ketakutan pun memilih pergi. I had this therapist. One of many. Brian. Brian mencoba mengejar Liz, namun Liz tidak mau mendengarkan penjelasan apapun dari Brian. Brian pun terpaksa membenturkan kepala Liz ke tembok untuk menghentikannya. Ketika Liz berteriak minta tolong, secara refleks Brian membenturkan kembali kepala Liz ke tembok dengan sangat keras hingga ia pun tewas. Setelah kematian Liz, Brian menyalahkan ayahnya karena selalu membawanya ke terapi, yang mana sama sekali tidak menyembuhkan Brian, melainkan membuatnya menjadi jahat. Dengan penuh amarah yang membara, Brian memukul John sampai tewas. Tidak sampai di situ saja, Brian kemudian akan melakukan hal yang sama kepada 3 terapi yang menanganinya dulu, yaitu Dr. Keller, Lewis, dan Highland. 2 di antara dokter itu berhasil Brian bunuh, tapi sialnya Brian tidak bisa membunuh Dr. Lewis karena ada seseorang yang menghalangi dirinya. Kesal tidak bisa membunuh Dr. Lewis, Brian pun pulang ke rumah. Saat Aubrey tiba di rumah, ia mendapati keadaan di dalam rumah padam dan hening sekali. Di tengah kegelapan, Aubrey mencari keberadaan ayahnya. A while ago. Secara mengejutkan, Brian muncul dengan wajah seperti Joker. Melihat tingkah aneh Brian, Aubrey sedikit takut. Lalu Aubrey pun segera diantar Brian ke kamar ayahnya. Dan betapa kagetnya Aubrey mengetahui ayahnya telah dibunuh Brian. Mereka pun sedikit ribut hingga akhirnya Brian menusuk Aubrey. Di tengah kondisinya yang lemah, Aubrey berhasil melakukan perlawanan dengan menusuk balik Brian. Brian yang terkena tusukan segera keluar dari kamar itu. Kemudian secara perlahan-lahan Aubrey mencari jalan keluar. Akan tetapi sayangnya ia harus ditikam lagi oleh Brian dan akhirnya Aubrey pun tewas. Di lain tempat terlihat Dr. Lewis sedang asik menonton TV. Tapi tiba-tiba ia mendengar suara aneh saat ia mencoba memeriksanya. Brian muncul di hadapan Lewis. Ia mendatangi Lewis untuk menuntaskan kebrutalannya. Dan film pun selesai. Nah, itulah alur cerita dari film Killer Therapy. Oke guys, cukup sampai di sini dulu ya. Terima kasih yang udah nonton. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya guys. Dan jangan lupa subscribe channel Adesis. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.